Baik, selamat pagi teman dan bapak yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Parwi Selsing, saya berasal dari kelas BC Sore. Eh, Pada hari ini saya ingin memaparkan materi tentang pertemuan yang ke-13 sampai 14 dengan judul materi yaitu konten komunikasi digital. Oke, baik, langsung saja kita langsung ke materinya. Yang pertama, konten komunikasi digital itu dibagi beberapa. Yang pertama, komunikasi, jaringan, perangkat lunak komunikasi, jalur komunikasi, standar dan protokol komunikasi jaringan, media transmisi kabel dan nirkabel, jaringan rumah, perangkat komunikasi. Komunikasi digital adalah proses yang melibatkan dua atau lebih komputer untuk mengirim, menerima, dan berbagi informasi atau data dengan orang lain. Jadi, komunikasi digital itu adalah proses pengiriman informasi dan menerima informasi antara satu orang ke orang yang lain. Terus selanjutnya, jaringan itu adalah kumpulan komputer dan perangkat yang terhubung bersama-sama melalui perangkat komunikasi dan media transmisi untuk berbagi data dan informasi. Jadi, ketika jaringan tidak ada, maka komunikasi yang dilakukan tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kabel terdiri dari beberapa. Yang pertama itu LAN. LAN itu adalah Local Area Network, jaringan yang cakupannya di ruangan satu. Contohnya itu seperti jaringan komputer di lab kampus. Lalu selanjutnya itu adalah WLAN. WLAN itu Wireless Local Area Network, jaringan yang menghubungkan komputer dan perangkat di ruangan menggunakan kabel dan nirkabel. Contohnya itu seperti WiFi rumah. Selanjutnya itu adalah MAN Metropolitan Area Network, jaringan lokal tapi luas. Jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN menjadi satu. Contohnya itu seperti jaringan antar gedung kampus dalam satu kota. Selanjutnya itu adalah WAN. WAN itu Wide Area Network atau jaringan dunia. Jaringan komputer yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lain. Contohnya itu seperti internet. Itu adalah PAN Personal Area Network. Jaringan dari kabel dan kabel yang mencakup area yang sangat kecil seperti sekitar tubuh seseorang. Contohnya seperti Bluetooth HP ke headset. Lalu perangkat lunak komunikasi. Aplikasi atau program yang dirancang untuk meneruskan informasi dari suatu sistem ke sistem lain. Contohnya seperti WhatsApp, Zoom, ataupun email. Lalu selanjutnya, standar dan protokol komunikasi jaringan. Aturan dan pedoman yang bersama yang memungkinkan perangkat berbeda untuk saling berkomunikasi secara efisien dan teratur. Nah, selanjutnya adalah TCP dan IP itu standar utama internet untuk memastikan pengiriman data yang andal. Yang selanjutnya itu adalah HTTP untuk transfer halaman web. FTP itu adalah untuk transfer file. UDP itu untuk komunikasi cepat seperti streaming game tanpa jaminan pengirim. Itu adalah jalur komunikasi. Jalur komunikasi terdiri dari 8. Yang pertama itu source, pihak yang membuat pesan digital. Dua, message, isi pesan berupa data digital. Yang ketiga itu sender device, perangkat yang digunakan untuk mengirim pesan. Yang keempat itu encoder, mengubah pesan menjadi sinyal digital. Yang kelima itu network, jalur pengirim data internet, wifi, seluler. Yang keenam itu transmission medium, media pengantar data, kabel atau sinyal. Receiver device, perangkat yang menerima data. Decoder itu seperti mengubah sinyal digital menjadi pesan yang bisa dipahami. Selanjutnya, Perangkat komunikasi, perangkat komunikasi memungkinkan pengiriman dan penerima data dalam jaringan. Yang pertama itu modem. Modem itu adalah alat penghubung perangkat ke internet. Terus yang kedua itu WAP, wireless wireless access point itu seperti alat pemancar WiFi. Yang ketiga itu adalah router. Router itu alat pembagi dan pengatur koneksi internet. Lalu yang keempat, network card atau NIC, komponen agar perangkat bisa terhubung ke jaringan. Terus yang kelima, hub. Hub atau switch. Hub itu penghubung banyak komputer data ke semua perangkat, sedangkan switch itu penghubung jaringan data hanya ke tujuan. Lalu ada modem. Modem itu perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga memungkinkan data dapat dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi seperti internet. Lalu ada WAP atau Wireless Access Point, sebuah protokol yang digunakan untuk mengakses internet melalui perangkat mobile seperti ponsel ataupun PDA atau bisa disebut personal digital assistant. Selanjutnya router itu perangkat jaringan
yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer atau perangkat lainnya ke internet atau jaringan lokal lainnya. Network card atau NIC, perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan komputer. Selanjutnya adalah hub atau switch. Hub atau switch itu adalah dua jenis perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan. Hub itu adalah perangkat jaringan yang sederhana yang menghubungkan beberapa perangkat komputer ke jaringan, sedangkan switch menerima sinyal data dari satu perangkat dan mengirimkannya hanya ke perangkat yang dituju. Contoh dari hub itu misalnya hub di lab komputer kecil, sedangkan switch itu switch yang digunakan di kantor ataupun di sekolah. Selanjutnya masuk ke jaringan rumah. Jaringan rumah atau home network adalah jaringan komputer yang digunakan di lingkungan rumah untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan perangkat pintar agar dapat saling berkomunikasi, berbagi data, serta mengakses internet secara bersamaan. Selanjutnya ada media transmisi. Media transmisi adalah jalur untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain, baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Media transmisi fisik atau kabel itu seperti Ethernet kabel, koaksial kabel, fiber optic kabel. Sedangkan media transmisi nirkabel wireless, infrared, broadcast radio atau WiFi, cellular radio, microwave, dan satelit. Physical transmission media. Physical transmission media adalah media transmisi berwujud fisik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal komunikasi dalam jaringan komputer. Media ini dapat berupa kawat, kabel, atau bahan fisik lainnya yang dapat dilihat dan disebut secara langsung. Riset per kabel. Kabel terdiri dari dua kawat tembaga yang dipilih. Konsep kabel ini kabel kabel yang kabel dengan lapisan pelindung untuk mengurangi gangguan sinyal. Terus selanjutnya itu fiber optik kabel menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirim data dalam bentuk cahaya. Transmisi media nirkabel, proses pengiriman data atau informasi tanpa menggunakan kabel, melainkan melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, ataupun inframerah. Wi-Fi menghubungkan perangkat ke internet tanpa kabel, sedangkan Bluetooth menghubungkan perangkat jarak dekat, misalnya headset dan HP. Jaringan seluler 4G ataupun 5G, 4G ataupun 5G digunakan pada telepon genggam untuk berkomunikasi data dan suara, atau komunikasi data dan suara. Sedangkan satelit digunakan untuk siaran TV, GPS, dan komunikasi jarak jauh. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi digital saling terhubung dalam jaringan, internet, dan media transmisi untuk berbagi dan informasi data. Tanpa adanya komunikasi digital, maka informasi akan sangat sulit kita dapat dan tidak bisa kita berikan informasi menjadi lebih baik. Jadi komunikasi digital itu adalah sangat penting di era kita saat ini karena bisa membantu kita dalam mencari informasi dan juga bisa berbagi informasi. Sekian dan terima kasih.